Kita lanjutkan sebentar ya, tentang kekuasaan Allah, tentang mengenal Allah. Dilukiskan oleh Allah dalam Quran surat 3 ayat 190. Hal yang memperhatikan ini disebut ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ard, sak temene ing dalam kedadian langit lan bumi, waqtilafil laili wan nahar, lan gonta gantine rina lan wengi, la ayatil li ulil albab. Berarti ana tanda-tanda kekuasaan Allah kaduwe ulil albab. Dalam kejadian langit dan bumi dan bergantian siang dan malam, ini juga peristiwa alam. Yang tadi saya sebutkan bagaimana Allah menciptakan alam itu sebuah ledakan dahsyat, lalu menjadi planet-planet, kemudian asapnya menjadi langit. Lalu dibuatlah langit dan bumi dan lainnya itu tunduk patuh kepada Allah SWT. Nah, tunduk dan patuh itu disuruh berputar. Terjadilah siang dan malam. Muhammad tidak ada siang dan malam, kita itu mungkin mati. Kalau misalnya siang tok 2 tahun kosong kita mati. Nek bengi tok adem 2 tahun lah selama. Jadi es beku. Maka dibuat oleh Allah siang malam itu dalam waktu cuma 12 jam. Gantian terus. Ternyata itu sebuah kehidupan. Ternyata itu adalah sebuah kasih sayang Allah kepada makhluk-makhluk ini. Umpama kalau siang malam mati. Itu bentuk kasih sayang Allah. Cuma kita kan gak menyadari bahwa itu kasih sayang Allah. Kalau misalnya mogok, bumi ini mogok, bulan mogok gak gelem muter, gak ono siang malam. Itu karena perintah Allah supaya bumi dan lainnya itu tunduk patuh kepada Rasulullah. Diperintahkan umat kepada Allah. Diperintahkan umat ya umat. Itu nggih. Siapa yang disebut ulil albab? Itu disebutkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu wong-wong sing zikir nang Allah, ingat nang Allah, anggone Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring. Setiap kondisi selalu ingat kepada Allah, selalu zikir kepada Allah. Kalau kita ngomong zikir itu sudah luar biasa. Nanti termasuk dapatnya kita wasilah itu juga dari zikir. Karena orang yang ahli zikir itu hatinya menjadi hidup. Lawannya hidup mati. Jadi kalau orang itu hatinya hidup, hatinya di lapang dan tenang dan tidak terkontaminasi oleh kejelekan-kejelekan. Karena Rasulullah mengatakan innan nuro idza dakhalal qalba infasakha wan saraka. Saat temene cahaya Allah itu nalikane masuk ke dalam hati menjadi lapang dan tenang. Sehingga sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana, apakah ada tandanya?" Rasulullah menjawab, "At-tajafa antaril ghurur wal inabati ila daril khulid wal istidadu lil mauti qabla nuzul maut." Tandanya adalah orang itu menjauhkan diri dari kehidupan dunia. Apa yang dimaksud dengan menjauhkan diri dari kehidupan dunia? Padahal kita hidup di dunia. Artinya supaya kita tidak kedunyan. Kalau kita punya uang 1 miliar kemudian jaga lemari itu benar. Yang tidak dibolehkan jangan diletakkan di hati. Kalau diletakkan di hati, dikeluarkan sulit, sakit. Nah, kemudian nomor 2-nya adalah orang itu sadar akan kembali kepada negeri kelanggengan. Dan yang ketiga adalah mereka mempersiapkan mati sebelum datangnya kematian itu. Ini orang yang mendapatkan nurullah. Salah satu tanda-tandanya itu. Nah, ini dimiliki oleh orang-orang ahli zikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, lan dheweke kabeh padha mikirno ing dalam kedadian langit dan bumi. Pikirno kedadian langit dan bumi, bagaimana menjadikan bumi dikasih laut kayak macam-macam, kasih hujan, laut di sini bermacam-macam, ono iwak cilik, gede sampai kau gede. Ternyata kecil-kecil semua dimakan oleh atasnya, dan dimakan paling besar. Artinya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah tidak sia-sia. Sampai menjadikan lamuk itu juga tidak sia-sia. Lamuk itu bisa menyebarkan penyakit, cikungunya misalnya. Tapi juga bisa menjadikan orang itu jadi kaya.
Karena dengan obat lamuk lalu dia dengan adanya nyamuk kemudian dia membuat obat lamuk. Didol laris payu oke. Tidak sia-sia. Makanya dia berdoa. Di dalam doanya punya begini. Rabbana do pangeran kula ma khalaqta boten wonten ingkang panjenengan ciptakaken hadzal niki batilan sia-sia. Jadi boten wonten ingkang panjenengan ciptakan sia-sia, semua bermanfaat. Bahkan orang kaya, orang miskin itu sebenarnya juga sebuah keadilan. Umpama wong kabeh sugih, gak ono sing gelem gawe bangunan. Lah apa muli bangunan? Wong sugih kok. Umpama melarat kabeh padha ae. Duit endi gawe bangun? Kan begitu. Mangan dengan ada kaya, ada miskin itu sebenarnya sebuah keadilan. Manfaat. Allah turunkan hujan waking kerja awake jengkel. Udan narik padahal itu persiapan Allah untuk memberi air kepada kita supaya bisa tersimpan di dalam bumi. Kemudian kita sanyo keluar airnya. Umpama karena banyu kering kerontang mati kita. Itu tidak sia-sia semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka ma suci engkau ya Allah wa qina lan punggi panjenengan ngreksa kula azab benar saking geni neraka. Rabbana do pangeran kula innaka satastune panjenengan man tudkhilin naro sinten tiyang ingkang panjenengan lebetaken ing dalam neraka faqad moko yakti zaitahu panjenengan hinakan dia. Wa malidzalimina min ansor dan tidaklah orang-orang zalim itu mendapatkan seorang penolong pun. Nggih. Rabbana innana do pangeran setuhune panjenengan sami'na setunggalnya kami ya setunggalnya kula niki sami'na sampun mirengaken munadian seruan Yunadilil iman orang yang menyeru kepada keimanan. An aminu ing yen to iman sira kabeh pira pikum marang pangeranmu fa amanna mongko kula beriman. Rabbana faghfir lana do pangeran kula mugi panjenengan ngampuni kula dunubana dosa-dosa kula wa kafir analan mugi panjenengan ngicalaken saking kula sayiatina kesalahan-kesalahan kula wa tawaffana ma'al abrar lan mugi panjenengan mewafatkan kula niki beserta orang-orang yang berbuat bakti. Nggih, iki kula cepet tadi dhisik Rabbana do pangeran kula wa atina mugi panjenengan paring dumateng kula ma wa atana menapa ingkang panjenengan janjiaken ten kula ala rusulika melalui rasul-rasul panjenengan wala zina lan jangan nggih. Mugi panjenengan mboten nginakaken kula yaumal kiamati ing dinten kiamat. Innaka la tukhliful mi'at satemene panjenengan niku mboten ngingkari janji. Pone terakhir. Fastajaba lahum rabbuhum. Mongko ngijabahi marang dheweke kabeh sapa pangerane dheweke kabeh anni ing yen to ingsun la udhi'u. Ora nyia-nyiano amala amili minkum amale wong kang beramal setengah-setengah sira kabeh min dzakarin au unsa baik laki-laki atau perempuan. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan baik laki-laki atau perempuan ba'dzukum mim ba'din sebagian mereka daripada sebagian lainnya. Faladina moko wong-wong kang hajaru padha hijrah wa ukhrijulan diusir min diarim saking kampung halamane wa uzulan dilarani fisabili. Orang dilarani di jalannya Allah itu biasanya orang itu imannya konsekuen terus akhirnya mendapat perlakuan tidak baik, itu termasuk wa uzu fisabili. Nggih. Wa qatalulan dhewe padha berperang wa kutilulan dibunuh. Ya, nek mendapati seperti itu kata Allah la ukhaffiranna anhum yakti ingsun bakal ngilangno saking dheweke kabeh sayiatihim kesalahan-kesalahane wala udkhilannahum lan yakti bakal nglebokno dheweke kabeh jannatin ing dalem swarga tajri kang mili mintah dia saking sakni sore swarga apa al anharu pira-pira sungai.
Jadi akan masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sawaban sebagai pahala min indillah dari sisi Allah. Wallahu dan Allah indahu di sisinya husnus sawab sebaik-baik pahala. Ini termasuk donga terus dijawab bisa oleh Allah seperti itu tadi. Ini salah satu karena orang itu mengenal kekuasaan Allah, bagaimana Allah menciptakan bumi, menciptakan langit dan bumi dan juga menjadikan siang dan malam. Agar dipahami sampai seperti itu tadi. Jadi ini sebagai tambahan aja dari untuk mengisi kekurangan materi ini tadi. Mudah-mudahan dengan materi yang kami sampaikan ini iman kita semakin bertambah. Karena harapan di dalam Al-Quran itu begitu. Isinya kan bermacam-macam. Karena ada perintah, ada larangan, ada sejarah, ada menerangkan nanti kejadian yang akan datang seperti itu. Juga ada mengenalkan kekuasaan Allah kayak apa. Nah tujuannya supaya kita tuh mengenal Allah kemudian tidak mensekutukan dan menjadikan iman kita semakin mantap. Mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.